ditanya. Ya. Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan saya sedikit agak beda dari yang kita bahas ini. Tapi ini terkait dengan masalah sholat berjamaah. Ya. Jadi saya pernah baca suatu riwayat ya, atau cerita gitu. Pada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat bertanya. Sahabat itu bertanya begini, ya Rasulullah, bagaimana saya supaya kalau sudah meninggal barangkali ya, kalau meninggal nanti saya masuk surga, supaya masuk surga. Terus kata Rasulullah, pertama kamu jadi muadzin, gitu ya, jadi muadzin pertama. Tapi kalau suaranya cempreng, ya adalah gitu ya, istilahnya gitu, kira-kira bunyi gitu. Kamu jadi, kalau suaranya nggak bagus atau nafasnya nggak panjang, suaranya cempreng, kamu jadi imam aja, jadi imam Ustaz. Yang kedua, kemudian tapi kalau kamu nggak banyak hafal atau nggak fasih, kamu jadi makmum aja di belakang imam, begitu Ustaz. Pertanyaan saya itu apa makna dari pernyataan Rasulullah itu? Satu Ustaz. Yang kedua, masih berkaitan dengan sholat berjamaah juga. Saya pernah melihat satu video zaman beginian ya, zaman sekarang gitu ya, tapi bukan di Arab atau bukan juga di Indonesia. Jadi di situ saya baca, saya lihat sholat subuh kebetulan, karena musim dingin kan, sebenarnya pakai jaket gitu kan. Muadzinnya itu keluar masjid, dia tidak pakai mic. Saya nggak tahu sebabnya nggak pakai mic. Dia pergi keluar masjid, agak tinggi dikit situ, dia azan, ya, kemudian azan. Setelah azan masuk semua masjid, ada yang sedang di dalam, ada yang baru datang. Terus qomat, yang melakukan qomat itu adalah imam, yang jadi imam. Jadi bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah, sambil gitu ya, ada makmum. Ayo coba yang kosong diisi lah gitu ya, bahasa Indonesia kita diisi lah. Dia lanjutkan lagi, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadi saya sudah baca itu, saya agak mengenal gitu, agak masuk di hati saya gitu kan. Selama ini saya lihat, selama ini lah ya, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, segala macam di sini segala macam yang biasa melakukan apa? Komen itu, ya kadang-kadang yang wajib, kadang-kadang orang lain ya. Tapi yang ini baca komen ini adalah imam. Jadi saya agak kena di hati saya gitu, karena imam yang ngajak kita itu sholat kan, ayo kita sholat. Asyiram gitu. Gimana Ustaz? Yang pertama tadi saya belum menemukan reaksi atau belum pernah mendengar ya, karena keterbatasan ini. Ketika ada sahabat bertanya bagaimana saya cara masuk surga, dia bilang muadzin. Kalau jadi muadzin dia bilang imam, saya belum menemukan reaksi seperti itu. Ketiga-tiganya punya keutamaan. Muadzin kata Rasulullah SAW, besok hari kiamat kepada masyarakat orang yang paling panjang lehernya itu adalah muadzin. Terus tidaklah seorang adzan kecuali semua yang mendengar suara adzannya akan bersaksi pada hari kiamat. Siapa yang dengar itu? Manusia, binatang, batu, pohon, dinding, tembok, semua itu mendengar suara muadzin. Besok hari kiamat dia akan bersaksi di depan Allah. Ya Allah, saya mendengar suara simpulan subuh-subuh, yang lain masih tidur, yang lain masih berselimutan. Di simpulan sudah ada menggaulkan kalimat-kalimat tauhid, mengajak orang ibadah ya Allah. Ini yang jadi saksi yang akan menyelamatkan dia, si muadzin. Jadi muadzin itu masya Allah kan berbeza. Apakah disarankan suaranya harus bagus? Memang Rasul pernah menunjuk muadzin itu suaranya bagus. Tapi kan tidak harus. Oh ini lolos seleksi nih. Kalau kamu nggak boleh, nggak juga. Memang idealnya yang muadzin itu suaranya bagus. Tapi nggak harus merdu banget. Yang penting dia enak aja dengar. Yang sampai orang di luar nanti nggak apa-apa boleh. Yang penting dia bisa menyuarakan dengan mantap. Apalagi sekarang ada speaker yang dikit-dikit nambah bagus suara kita. Imam udah pasti, makmum juga kita selalu berjamaah didoakan oleh para malaikat apalagi saat pertama. Terus pahalanya berlipat-lipat. Insya Allah itu menjadi syarat atau dimudahkan benar masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi pilihan, jadilah muadzin kalau bisa jadilah imam, jadilah makmum. Allah bisa bertemu hadis seperti itu. Yang kedua, nanti akan kita bahas di malam ini tentang azan. Pembahasan khusus tentang azan dan iqamah. Siapa yang menggunakan azan, latar belakang azan, asal usulnya dari mana, seperti apa, itu ada yang kita bahas. Termasuk siapa yang berhak menggunakan iqamah. Hadisnya itu muadzin lebih berhak untuk mengumandangkan iqamah. Meskipun iqamah itu haknya imam. Maksudnya kalau azan itu waktu, karena sudah masuk waktu nih, sudah masuk waktu, azan yang muadzin, berarti dia azan karena waktu. Sementara iqamah itu karena imam. Jadi misalnya imam udah datang, masih ada waktu nih, waktu iqamah itu masih ada waktu. Kata imam udah qomat aja, maka qomat. Karena qomat itu haknya imam. Kata imam udah pak ayat qomat, muadzin ini qomat. Meskipun masih ada 1 menit lagi, kata imam qomat. Atau sebaliknya, sudah habis waktu, kata imam tahan dulu, tunggu dulu, tambah 1 menit lagi. Nah maka muadzin harus ikut kata imam. Maka kata imam jangan qomat dulu, jangan qomat. Karena iqamah haknya imam. Kalau kata imam sholat, qomat. Kalau kata imam jangan dulu, jangan. Ini wewenang iqamah diberikan kepada imam, tapi bukan berarti imam yang memandangkan iqamah. Itu maknanya, yang memandangkan yang lain. Meskipun boleh imam yang qomat, dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam, boleh. Cuman kebangetan lah ya, ini rangka benar, orang semua dia. Jadi siapa yang mengumandangkan azan, nanti ada hadis itu, yang mengumandangkan azan, dialah yang mengumandangkan iqamah. Jadi yang iqamah siapa? Yang azan. Boleh nggak yang lain? Boleh. Nanti ada hadisnya juga. Ternyata yang azan bila, yang iqamah yang lain. Atau sebenarnya yang azan yang lain, yang iqamah yang bila. Itu juga boleh. Tapi hukum asalnya yang paling berhak untuk mengumandangkan azan itu adalah mengumandangkan iqamah itulah yang azan. Hukum asalnya. Tapi dia mengumandangkan iqamah berdasarkan keinginan imam. Karena imam hak untuk iqamah. Itu barangkali Allah. Ada lagi.